Jangan dengarkan orang yang memiliki jawaban, dengarkan orang yang memiliki pertanyaan. 100 kali setiap hari, saya mengingatkan diri saya bahwa kehidupan dalam dan luar saya bergantung pada kerja keras orang lain, hidup dan mati, dan bahwa saya harus mengerahkan diri untuk memberi dalam ukuran yang sama seperti yang saya terima dan saya masih menerima. Untuk menghukum saya karena penghinaan terhadap otoritas saya, takdir membuat saya memiliki otoritas sendiri. Setiap jenis kerja sama damai di antara laki-laki, terutama didasarkan pada rasa saling percaya dan hanya kedua pada lembaga-lembaga seperti pengadilan dan polisi, adalah keyakinan saya bahwa membunuh di bawah jubah perang tidak lain adalah pembunuhan. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh pada usia 18 tahun. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani bahkan jika negara menuntutnya. Keyakinan emosional yang mendalam tentang kehadiran kekuatan penalaran yang superior, yang terungkap di alam semesta yang tidak dapat dipahami, membentuk gagasan saya tentang Tuhan. Pengetahuan tentang apa yang ada tidak langsung membuka pintu menuju apa yang seharusnya. Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus secara bersamaan. Sebuah pertanyaan yang terkadang membuat saya kabur, apakah saya atau yang lain gila? Semangat besar selalu menghadapi oposisi keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Saya percaya bahwa langkah pertama dalam pengaturan dunia eksternal yang nyata adalah pembentukan konsep objek tubuh dan objek tubuh dari berbagai jenis. Semua tindakan seperti itu akan berhenti jika kekuatan elemen yang kuat berhenti bergerak di dalam diri kita. Tidak ada cara logis untuk menemukan hukum unsur ini, hanya ada cara intuisi yang dibantu oleh perasaan atas keteraturan yang ada di balik penampilan. Kebingungan antara tujuan dan kesempurnaan sarana, menurut pendapat saya, menjadi ciri zaman kita. Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan berhenti bertanya. Curiosity punya alasan tersendiri untuk eksis. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. Sejauh yang saya ketahui, saya lebih memilih kebisuan yang diam daripada kebajikan yang mencolok. Seseorang mulai hidup ketika dia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik. Perdamaian tidak bisa dipelihara dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Jika A sukses dalam kehidupan, maka A sama dengan X plus Y plus Z. Kerja adalah X, Y adalah bermain, dan Z adalah menutup mulut kamu. Moto hidup Albert Einstein tentang cinta. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Semua agama, seni dan ilmu pengetahuan adalah cabang-cabang dari pohon yang sama. Masalah hari ini tidak energi nuklir, tapi hati manusia. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah. Tetapi itu membuatnya tanpa rasa, itu membuatnya tanpa arti. Seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Selagi ada cinta tidak perlu ada lagi pertanyaan. Gravitasi tidak berpengaruh kepada mereka yang jatuh cinta. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Kesamaan dan kesendirian hidup yang tenang merangsang pemikiran kreatif. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Mengapa tak seorang pun mengerti saya, namun semua orang menyukai saya? Moto hidup Albert Einstein inspiratif. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Bukan karena saya sangat cerdas,
Hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran, sebutlah itu intuisi atau apapun namanya. Solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Semua orang jenius, tapi jika Anda menilai kemampuan ikan untuk memanjat pohon, ini akan meninggalkan seluruh hidup percaya bahwa itu adalah hal bodoh. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Seseorang mulai hidup ketika ia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang, ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Ada dua cara untuk hidup Anda bisa hidup seolah olah tidak ada keajaiban. Anda bisa hidup seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Biarlah setiap manusia dihormati sebagai individu dan tidak ada manusia yang diidolakan. Tuhan selalu mengambil cara yang paling sederhana. Orang suka memotong kayu. Dalam kegiatan ini seseorang segera melihat hasilnya. Jalan menuju kebinasaan pernah disertai dengan basa-basi menuju cita-cita. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir dan hanya akan berakhir dengan kematian. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Hal paling indah yang bisa kita alami adalah yang misterius. Kesendirian dan kesendirian kehidupan yang tenang menstimulasi pikiran kreatif. Perbedaan antara kebodohan dan jenius adalah jenius itu memiliki batasnya. Tanda yang sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Terima kasih telah menonton. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui video terbaru dari QOTESKU.